Sudah sampai di Mekar Motor bersama Bos Erik di sini. Siap. Ini pembalap kita satu yang juara mulu kerjaannya. Udah bosan juara? Hah? Enggak juara lah. Kalau juara pengen juara terus, cuman sekarang nih lagi udah mulai mikir ya, umur udah segini. Cuman di satu-satunya pembalap kayaknya yang mobil iya, motor iya. Mobil masih belajar. Mobil masih belajar, tapi seenggaknya dia turun motor, turun mobil cuy di Mandalika. Dan di sini itu tepat banget ternyata ada bengkel balap ya. Iya, base campnya di sini lah, base camp balapnya. Siapa sangka di Cibinong ada bengkel balap kelas nasional yang bikin motornya menang mulu. Kita boleh lihat ke dalam? Boleh dong. Tapi ini dari mana nih? Gue bingung banget. Dari sini dulu. Ini lu dealer. Showroom ya. Jadi kita 2S di sini. 2S itu apa? Servis sama spare part. Servis sama spare part. Iya, jadi sebenarnya di sini kalau Yamaha itu kalau 2S itu boleh all brand yang servis. Nggak cuman Yamaha aja. Oh gitu. Iya, kalau 2S gitu. Kalau 3S baru itu hanya boleh motor Yamaha. Oh, gitu. Tapi bentar deh, ini itu kan nggak ada aslinya tuh. Iya, kalau gitu kita custom. Oh, coba kita cek. Dealer lo yang ini sama yang di Bintaro sama berarti? Yang di Bintaro juga sama, cuma kalau di Bintaro kan 3S, nah itu dia hanya boleh Yamaha aja yang servis. Nah emang kita di sini paling banyaknya kita di custom. Kayak ini kan gaya-gaya kayak Gundam gitulah. Ini lo ngecat sendiri nih? Ngecat sendiri, ntar dari belakang kita lihat painting line-nya. Loh, ini berarti orang bayarnya harganya lebih mahal apa enggak? Iya, kita itu kalau nggak salah di NMAX itu ditambah di 3,5 juta. Terus bayarnya beda tapi sama? Itu bisa dimasukin ke leasing. Oh. Gitu. Jadi kita ada program bersama beberapa leasing, itu jadi bisa dimasukin ke totalnya. Jadi tinggal cicilan dia tinggal nambah sekitar 150.000 sampai 250.000 per bulannya. Udah dapet yang warnanya pasti beda. Betul. Udah ini juga? Ini juga sama. Ini standar nih, ini standar. Ini standar ya? Gue bingung. Yang ini. Ini beda nih warnanya. Oh, jadi ini emang ada yang lebih mahal dan warnanya beda-beda ya? Betul. Kadang-kadang kita kalau yang di Bintaro kebetulan ada orang desainnya, nah itu kayak bikin konsepnya kayak bikin sebenarnya sih ngambil konsepnya kayak Nike ID ya. Ya kan Nike ID kita bisa bikin terserah mau bentuknya seperti apa. Kita juga ngerjain buat corporate juga, buat instansi-instansi juga ada. Ini cakep loh. Gitu, karena standar emang catnya kan OEM, kita kan emang supply ke hampir semua pabrikan motor Jepang, jadi kualitasnya sudah tidak usah diragukan. Biasa untuk kualitasnya tidak gampang pudar. Oh, ini sama modifannya ya? Iya, sama handle. Oh, betul. Jadi cat dan handle. Jadi ini semua dimasukin ke harga leasing. Betul. Dan kalau minta ada yang supermoto itu juga standarnya kita kasih ke customer, dia udah jadi tinggal plug and play, mau dia Trabas, mau dia supermoto, itu tinggal pilih sesuai keinginan customernya. Oh. Gitu. Ini kalau cewek-cewek demen banyaknya sekarang warna-warna Tosca gitu nih. Wow. Gitu. Ini nambah berapa? Kalau yang ini nambah di berapa kali? 3 jutaan. Vilano. 3 juta. OTR. Oh iya. Kayak itu kan kayak apa? Sand Water Spoon wannabe. Orderan customer maunya begitu, tinggal siap kirim kalau yang ini. Oh, jadi sebenarnya kalau misalkan ada customer nih, ya, Mas, gue pengen dong Vilano gue pengen warnanya gini. Mau warna apa? By request gitu. By request. Itu bisa. Dan itu nanti biaya modifnya masukin leasing. Betul. Oh ya oke dong. Oke. Nambah 3 juta. Ini susah loh guys, soalnya ngecatnya. Karena kita bukannya stiker ya. Iya, ini bener-bener masking. Sulit loh ini. Wow, banyak dan hampir semua kena cat kayaknya. Iya. jadi karena lo punya tempat cat, iya, cat sendiri. Betul. Keren. Kayak ini kan motif helm Arai yang titiyom, orderan customer juga. Oh iya, gue baru sadar. Makanya gue kayak pernah lihat apa gitu. Titiyom. Velg-velgnya semua ada yang minta gradasi. Ini ada yang kayak gini nih, velgnya ada gradasi. Tergantung maunya customer aja. Oh iya. Lu bahkan bisa yang kayak gini ya. Enaknya itu sih, bisa digabungin ke leasing. Ke leasing, iya. Jadi harganya bersahabat.
Betul. Jadi Biasa ini kan soalnya modifnya udah habis berapa duit lagi kan? betul. Modif motor tuh bisa banyak, guys. Iya, bisa Ini lebih baru- dari harga motornya lagi soalnya. Ini baru chat nih. Ntar kita ke belakang lihat yang modifannya lebih Kalau nggak yang jelas. di sini kita nggak bisa hanya boleh rubah di warna aja. Di mesin kita nggak boleh. Yang di belakang nanti boleh. Karena Itu tuh udah warrantinya by Ray Speed Shop. Warrantinya. Dari sini seberang apa? Seberang itu Prime Gear. Coba kita ke Prime Seperti Gear, kita Prime yang Gear. ada di Cibinong, Bintaro. Rame. Ini yang baru nih. Yang slim head. Kita Oh, ini kerja Howard Smith. sama Muklai. Cobain dong. Boleh cobain nggak? Boleh dong. Manufactured by PT Maga Karya Mandiri. Iya. Oh, coba. Ini sama Dan Muka ya? slim head kita sekarang udah SNI, banyak kan slim head kan di pasaran. Belum SNI dan udah fiber dia. Anjay. Slim head ya? Slim Coba head. saya kaca dulu. Gue juga belum tahu guys. Dari kemarin lihat. Oh iya ya. Bisa slim head SNI ya sekarang ya? Iya. Keren. Nah ini, lo tuh ininya Taichi sama Arai Betul. kan? Kita distributornya Taichi dan Arai. Jadi flagship store-nya ada 3 di sini, Bintaro sama di Bogor. Oh iya, gue belum pernah ke Bogor. Kalau di Bintaro kan sering. Orang-orang Iya. sih anak-anak motor bisa pada Bintaro. tahu. Ya kan. Jadi di sini isinya Taichi semua nih. Iya, Taichi sama Arai. Sama Tapi Howard Smith. Arai speed shop-nya apa? Technical shop-nya nggak di sini ya? Technical Pro Shop-nya kita adanya di Bintaro. Tapi biasanya kalau orang mau nitip sini, cuman perlu take time aja buat dibersihin ke Jakarta dulu. Gitu. Kalau di sana kan bisa ditunggu kalau di Bintaro. Benar. Dan di sini isinya semuanya Taichi. Jadi sama Arai. Kalau Arai itu kalian bisa beli spare part kan? Betul, spare partnya semua ada. Jadi kalau misalkan ada crash atau jatuh, biasanya kan gampang pecah ya. Spoilernya kita ada semua, ada kaca-kacanya. Iya benar. Semua ada. Kayak ini ya. Ada apa yang kadang busa-busanya kita juga siap semua. Jadi busa-busa ini Ada- guys. Kalau Arai itu enaknya bisa diganti-ganti. Iya, yang jual pin lock semua segala macam juga ada. Oh, gue baru tahu ada ininya. Iya, yang buat Capnya. yang buat yang retronya juga. Iya, gue pakai tuh soalnya. Ada kali helm Arai gue 4 tapi 5 kali. Sebanyak itu. Oh, tuh guys. Jadi di sini Arai yang dijual semuanya SNI. Iya, betul. Udah pasti SNI semua. Sudah pasti yang SNI. Yang film SNI nggak sih? Yang VIP SNI. Oh iya? Yang nggak SNI cuma helm mobil. Karena kan nggak ada keperluan di jalan raya kan. Oh, benar. Karena helm balap mobil kan. Jadi dipastikan kalau kalian nyari Arai, pasti paling SNI. lengkap, ya pasti di Prime Gear. Yang pasti free untuk kita seumur hidup. Kalau SNI untuk cleaningnya semua free. Emang iya? Iya, mau sebelum touring, setelah touring tinggal bawa. Kalau SNI free. Oh iya? Iya dong. Gue kan tidak tahu ya. Harusnya pengguna loh. Oh, gue baru tahu kalau itu. Jadi, jadi kalau misalkan gue habis track day gitu, Track day, mau sebelum track day, mau setelah track day, bawa ke kita cleaning semuanya. Itu servisnya dari arah Indonesia. beli bekas pun, Beli bekas pun nggak apa-apa, yang penting SNI. oke, saya baru tahu hal itu. Itu keren sekali ya ternyata ya. Jadi tadi kan Yamaha Betul. yang bisa custom. Di sini helm sama Taichi. Nah, belakang Belakang kita ke speed shop-nya. ini baru keluar belakang aja udah disambut sama nih WR. Ini WR ini kemarin sempet trouble, jadi ngambil yang unit baru ini kemarin dipakai buat Yamaha Enduro Challenge. Lo juga? Iya, turun juga. Lu? Iya, turun juga. Lunya? Akhirnya ini kadang-kadang yang kebanyakan waktu luang. Bukan semua roda 2. Semua roda 2, Kita gas semua. roda 4. Tapi ini Yang kenapa itu. tiba-tiba ada bangkai ini ya? Itu bangkai motor R1M yang 2 tahun lalu ya. Ini R1M. Iya, R1M. Anjing. Ini jatuh parah kemarin itu. Hancur. Tapi sasisnya lurus. Hah? Sasisnya? Sasisnya udah bengkok semua segala macam. Yang bisa diambil ini buat di motor yang baru buat spare cuman arm belakang doang. Anjir. Mesin? Mesinnya juga udah ngedrop, udah powernya udah kurang. Udah Sok coba. depan?
Shock depan udah bengok kalau nggak salah kemarin, high side mental. R16 jogrok gini doang. Anjing. Pelan-pelan rapiin lagi lah. Siapa tahu 10 tahun lagi harga naik. Kayak kalau kondisi gini harganya nggak naik-naik sih gua rasa sih. Rapiinnya pelan-pelan. Begini doang anjir. Wah anjir segitiga segala. Berarti ini udah hancur lah ya. Hancur itu, udah hancur. Dan di sini kalau kalian bertanya kenapa banyak banget box-box Yamaha, karena ya lo salah satu parts Yamaha paling lengkap di lo kali ya? Betul. Kita itu kebetulan secara online-nya untuk Yamaha Indonesia di semua e-commerce itu yang handle Yamaha Mekar Motor Cibinong ini. Gitu. Jadi kalau beli di semua mau yang hijau, oranye, semua itu dari kita di plottingnya. Tapi sebenarnya dari sisi Yamaha-nya yang gue paling heran tuh, bukan paling heran, paling amazed itu sama bagian bengkelnya nih. Iya. Karena bengkelnya di sini kok cakep gitu. Konsepnya yang paling baru sih. Oh jadi ini konsep paling baru? Iya, konsep paling baru dari Yamaha yang sebenarnya lebih repot sih kalau misalkan mekaniknya nggak telaten dan rapi ya. Karena dia sistemnya ditanam backlift, jadi kalau saat backlift nggak kepake dia rata. Tapi kan kalau nggak bersih dia pasti akan banyak kerak-kerak bekas oli di dalamnya kan. Ini bengkel lo bersih banget sih. Iya. Itu restorasi motor apaan? Banyak sekali lagi banyak restorasi motor macem-macem. Ada yang Jupiter Jet. Oh lo bisa restorasi motor? Bisa. Di Bogor sekarang lagi banyak malah restorasi RX King. Kemarin waktu sempet 125Z. Terusnya Post One. Wajir. Gitu. Jadi kita terima restorasi juga. Tuh guys, ini gua nggak tahu kenapa ya, ini cakep banget tuh. Bentukan bengkelnya. Untuk sebuah bengkel resmi, rapi lagi. Rapi dan bersih, nggak ada oli-oli dari Yamaha emang harus rapi sih. Ini apa? Bengkel percontohan? Iya, kita yang percontohan itu memang pas lagi opening itu 2020 awal Februari ya. Bulan depannya COVID, nah udah deh kita struggle. Oh ini tuh baru tuh? Baru, 2020. Sama Bintaro lebih baru? Ini paling baru. Oh, kalau Bintaro itu kan Bogor 2006, 2010 Bintaro, 2020 ini. Jadi kalau orang-orang nyari spare part yang langka-langka Yamaha, di sini kita ada semua. Kemungkinan besar ada di sini. Iya, betul. Motor-motor tua. Motor-motor tua kita ada semua, bisa disiapin pokoknya. Yang penting part numbernya masih Yamaha kita bisa siapin. Bener-bener. Jadi kalau misalnya kalian mau yang susah R1 aja bisa dapet kan? Anjing, sombong. Sombong banget nih emang bos kita satu ini. Apalagi yang masih motornya di sini, diproduksi di sini. Bener. Tapi ini rapi lengkap. Jadi kalau misalkan kalian pengen nyari spare part, bisa ke Mekar. Telepon boleh kan? Kenapa? Telepon juga nggak apa-apa. Telepon juga nggak apa-apa, atau Instagram kita juga nggak apa-apa di Yamaha Mekar Motor Official. Jadi lo dari motor baru ada, motor servis ada, helm, jaket, custom painting. Oh iya, custom painting mana? Custom painting ada di sebelah sana. Oke, sama emang yang seperti yang gue bilang di video, ini tuh isinya bengkel balap sebenarnya. Mana sih bengkel balap lo tuh yang mana? Mau painting dulu atau bengkel balap dulu? Bengkel balap dulu. Painting dulu. Nih bu restorasi juga nih Mio. Gara-gara beliau nih. Jadi Mio harga digoreng semua. Bukan saya. Kita juga merasakan dampaknya kok. Alhamdulillah. Ya kan. Kita juga ada fairing balap nih banyak. Agak berantakan cuman kalau di sini. Jadi ini lo ngecat yang tadi motor-motor lo itu yang dijualin di dealer? Iya, ngecatnya juga di sini. Itu hasil di sini. Hasil di sini. Gitu. Kita mix semua sesuai keinginan customer. Ini juga ada yang mini pocket bike juga lagi ada yang dicat di sini. Ini rangka nih. Iya, ini rangka. Ngecat rangka lu ya? Tuh, semua dicat guys di sini. Ini kemarin mau event di Sentul ya, pocket bike, Lenka apa ya? Itu rigid frame belakangnya? Iya. Hah? Macem-macem sekarang. Nggak, ini armnya rigid ya? Iya. Oh, gue baru tahu armnya rigid. Oh, ini cat. Oh, lo di sini ya pakai cat sendiri tuh, Jakarta Gloss. Sendiri. Ya kan? Oh, lo nyampur-nyampur juga di sini nih berarti? Campur-campur sini, color matching semua di sini. Ini mesin ting-ting colornya juga. Tapi kalau misalkan ada orang mau ngecat aja, boleh nggak di sini? Boleh. Kita all brand kalau ngecat semua juga all brand. Nggak harusnya Yamaha. Jadi servis juga kalau di sini all brand boleh masuk. Jadi misalkan ada yang gue pengen repaint Mio tua gue, itu di sini boleh? Boleh. Semua boleh pokoknya. Oh, nggak harus. Semua brand. Nggak harus motor baru lah ya? Nggak harus motor baru.
Ya. Mana sih itu spare boot lo itu ya? Iya. Kita lihat dari luar aja guys. Dari luar. Ini lagi ngecat rangka. Buset, rangka segede gitu ya, bisa dicat juga ya. Rangka apa itu? Motor apa? Itu CRF Rally. Oh, CRF Rally. Oh, iya, lo bisa ngecat di sini. Ya, dan karena emang kebetulan timnya Bos Erik ini emang spesialisnya cat, jadi di sini standarnya tinggi sih pasti. Oh, lo ini beda sama ini apa? Carglass juga sebenarnya? Iya, cuma itu brandnya aja Carvine. Yang paling grade paling tinggi ya nama produknya Carvine. Oh, gitu. Iya, iya. Yang paling high glossnya lah HS kalau orang bilang. Oh, HS-nya Carglass tuh sih Carvine ini. Yang kita supply ke pabrikan motor mobil di mobil Jepang, rata-rata pakai Carvine semua. Wow. Nah, bengkel balap. Mana bengkel yang katanya memproduksi banyak sekali motor-motor juara ini mana? Di sebelah. Ini nih, truk supportnya yang itu cakep sekali ya? Iya, yang itu paling baru. Wow, ini biasanya yang langsung sampai Mandalika nih? Iya, ini juga bisa muat sampai berapa motor ya, Kare? Bisa 8 motor. 8? Dan jadi toko berjalan juga ntar di Mandalika sama di sirkuit-sirkuit. lebih ke toko sih. Iya, lebih ke toko. Nah, ini juga sebenarnya? Ini juga, iya. Biasanya nggak cukup satu soalnya. Boleh sekali ke Mandalika bawa berapa sih? Biasanya bawa tiga mobil ya. Total motor berarti berapa tuh? Mobil HS. HS 1. Oh iya, ada saya. Bawa kru biasanya kan. Total dengan tim lo dan tim yang tadi lo itu bawa berapa motor sekali ke Mandalika? Sekali ke Mandalika tergantung, kalau misalnya sebenarnya motor udah standby di Mandalika mungkin sekitar 10 motor udah di sana. Oh iya, Ding. Tapi kadang kan ada yang trouble atau segala macam baru kita bawa pulang ke sini. Misalkan ada crash atau apa baru kita bawa kemari. Yang harus di repair, makan waktu lah ibaratnya gitu. Iya, jadi makanya sekali berangkat HS 2 truk ya. Jadi saya spare part sih. Gitu. Oh, jadi ketika di sana tim balap, aduh crash gitu. Iya, rata-rata tim balap gitu. lain pun nyarinya ke kita karena kita yang paling standby. Ah, towing lo juga? Iya, towing juga ada. Wow, banyak ya. Ini sih buat jemput motor-motor customer. Customer. Nah, ini adalah yang bikin curang. Karena nggak semua bengkel itu punya Dyno. Dyno ini Dyno Jet lagi ya? Dyno Jet kita pakainya. Buset. Dyno Jet. Ini baru ya? Iya. Dia nggak sih, udah 2020 sih. Oh. Udah 5 tahunan lah. Tapi biar kita, karena banyak tim balap itu mekanik yang ngerjainnya malam, biasanya geber-geber ganggu tetangga, jadi kita bikinnya udah kayak studio musik, jadi akustik semua. Emang ada tetangga di sini? Ada juga sih sebelah-sebelah, cuma karena suka ditimpuk-timpukin batu aja di atas. Berisik kok udah malam, karena kan kadang-kadang kalau misalnya balapannya masih di Sentul, itu bisa lembur sampai jam 3 kalau crashnya hari Jumat atau hari Sabtu. Nah, gitu. Jadi ini nih yang bikin Dyno Jet, karena yang paling akurasinya paling pas ya emang Dyno Jet sih. bener. Jadi ini yang membuat motor-motor kalian akhirnya itu yang bikin mahal juga jadinya. Bongkar lagi, belum nyampe HP-nya, bongkar lagi. Iya sih, bener sih. Tapi kalau kayak R1 lo tuh lo utak-atik nggak sih mesinnya? Dyno juga. Di Dyno juga, paling kalau itu hanya di mapping ya? aja sih. Emang regulasinya juga nggak boleh. Juga nggak boleh. Kan super stock kan sebenarnya. Lo tuh kalau R1-nya berarti turun di Yamaha Sandires? Yamaha Sandires sama Mandalika. Sama MRS ya? MRS. Udah berapa kali juara? Waduh, kalau udah juara. Udah bingung, udah lupa. Karena udah kebanyakan guys. Cuma kalau baru sekali 2 kali ingat langsung. Oh 2 kali 3 kali gitu. Ini karena udah gue lupa lagi udah berapa kali ya gue juara ya gitu. Sampai udah bosen deh. Soalnya lo setiap kali weekend turun 2,5 turun. 2,5 turun. Karena kan kelas kalau di MRS kan 2,5 baru tahun ini. Karena ternyata banyak permintaan dari komunitas kan. Benar. 600 turun nggak sih lo? 600 enggak. Karena 600 sama 1000 kan jadiin satu kelas kan. Oh iya. Iya bener-bener. Jadi lo 2,5 turun, 1.000 turun kan? 1.000 turun. Gue pernah motretin dia, bagus ya, ntar gue kasih. Dia juara langsung berdiri gitu kayak anjir, sombong sekali bapak satu ini, keren.
Ini Mio udah pakai Sugoi, terima kasih. Ya? Weh, dong pasti. Terima kasih loh. Sugoi semua ya tuh, Mio-Mio-nya. Iya ya. Kita arahin pakai Sugoi. Nah ini bengkel balapnya, buset. Ini motor-motor balap nih. Iya, ini motor-motor balap buat One Prix. Ada yang MP1, MP2, sampai MP4. Lo Jadi turun, kelas lo masih expert turun novice. King juga? Enggak, kalau udah enggak. Jadi ini Lebih susah bawa motor bebek. berarti lo tuh ikut kelas apa aja berarti, Erik? Kalau gue, Tim lo. Kalau tim hampir semua ya, hampir semua. Kalau misalkan jurnasnya di MP1 yang expert, di yang novice-nya, di yang novice, expert. Apa kare? Satu lagi? Novice, expert, rookie. Rookies, ya yang paling ini ya, MP5. Oh, dan ini MX King udah nggak standar ya? Udah nggak standar. Setidak-tidaknya udah pakai Quick shifter. Coba guys, nih. Buat kalian ya yang biasanya suka modif-modif motor, atau kalau gua sih sebenarnya seneng referensinya ke motor balap ya. Iya. Karena emang pasti dipakai semua. Dan paling teruji kan di balapan kan, paling ekstrimnya. Ini kalau kelas ini udah bore up. Bore up juga. Paling hanya apa yang diganti ya? Standar ya? Pistonnya Piston standar. Ini lo pakai, ini kopling kan? Kopling. Pakai Zeta ya? Pakai Zeta. Semua? Enggak. Hampir semua pakai Zeta. Ada pakai ARP. Kalau ininya pakai apa? Tahu nggak lo? Nissin. Oh, Nissin. Set remnya Iya. bodoh juga ya. Tuh guys, ini lihat ya. Lihat guys. Motor balap gini aja, itu pakai Samurai Nissin udah cukup banget tuh. Tuh. Udah kagak usah heboh-heboh dah. Pakai itu aja udah cukup banget. Peleknya Cemco kan? Cemco. Emang developer sama kalian nih kayaknya. Iya. Jadi ini Cemco yang ARW. Apa namanya? ARW. ARW. ARW 01 ini adalah satu pelek balap yang terkenal bikinan Cemco. Karena emang terbukti di dunia balap, guys. Quick shifter. Kalau motor balap gini nih, bangunnya habis berapa sih? Wah, kalau MP5 sih masih oke ya Kar ya. Masih 70-an lah. Cuma kalau udah MP Oke aja 70-an. Iya, Oh, MP Rookies oh, itu oh. yang paling biasa ya, yang Oh, itu anak paling kecil. biasa 70. 70-an. Di luar Bentukannya ini? motor tuh, di luar motor itu. Oh, itu di luar Di motor. luar motor. Bentukannya begini nih. Begini bentukannya. Ah, itu habis banyak pasti di mesin lah ya. Iya, di mesin. Ya, jadi modif kontes 70 itu di looks ini looksnya udah berantakan begini tapi emang menang sih. Iya. Nah, ini makin kesini makin kencang nih. Iya, main kesana main kenceng itu yang MP1. Kalau MP1 harganya udah liar lah. Oh ya? Tergantung. Liar tuh berapa? Tergantung. Biasanya ntar kalau udah juara ditawar, aduh harga cocok, lepas aja lah gitu. Jadi sebenarnya Jadi kalau karena nggak, belum tentu juga ibarat kita bikin terusnya ada habis sekitar 200-an, belum tentu bisa jamin juara juga. Kadang-kadang bos-bos di daerah lihat motornya juara, ya udah saya mau ya sebut. Nah, jadi sebenarnya misalkan gua nih datang ke sini gua lihat motor Ya. lo kencang nih. Ya. Beli gitu boleh. Tergantung Kita waktunya harga. aja. Ya, waktunya aja. Asal waktunya pas. Tapi sebenarnya bisa ya. bisa. Oh, oke, gue baru tahu sih kalau itu. Yang paling kencang yang ini. Iya, MP1. Berarti ini MX King mentok ini nih. Iya, MX mentok ini. Wow. Ini pakai Amarere. Oh, udah quick shifter ya? Kalipernya semua Moto3 semua. Hah, Moto3 semua? Iya nih. Nissin semua. Ini tombol-tombol apa aja juga udah nggak ngerti. ini pakai apa sih? Shifter, Race panel race panel, buat pantau temperatur. lihat suhu, RPM. Karena kan mereka nggak ada dashboard. Beda sama yang lo pakai di motor itu ya? Beda. Beda. Ini kan basicnya MS135 kan? Iya. 50. Oh, 150. Udah naik jadi berapa? Jadi Bisa power standar itu 12. 12. Sekarang Sekarang sekitar 27. buset 27. Jadi kalau kalian udah bangga sama bore up kalian yang habis puluhan juta itu, ini nggak di bore up, tapi powernya bisa naik sebanyak itu ya. Iya. Dan itu itu rahasia pabriknya ya. Iya. Tapi dia itu kolaborasi antara mekanik, pembalap sama motor lah. Harus Tim lo berapa ketiga banyak itu. sih di sini? Kita total itu pembalap 8 ya. 8 sampai 7 orang. Pembalap sama lo. Timnya? Ya 5 sama gua 6. Nah kalau kalian ngikutin balapan, timnya mereka emang menang mulu sih kejadian. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya emang menang mulu sih. Ini boleh lihat sini nggak? Boleh. Jadi ini
ini workshopnya. Ini workshopnya nih. Iya. Workshop sini kita pakainya LV8. Mahal guys, Itali. mahal guys. Pakai LV8 mahal guys. Karena kan yang ini kebanyakan yang big bike juga kan bisa masuk. Oh ini, jadi ini sebenarnya bengkel balap, tapi kalau ada moge, Iya. anak-anak Cibinong, anak Bogor mau Boleh. servis biasa aja di Servis sini biasa boleh. ada yang mau itu restorasi R6 juga ada. Jadi apapun CBR juga ada. Kita terima semua. Ini kemarin R25 ini trouble di Ini Yamaha R25 balap? Sanderes. Iya. Kemarin Ini yang lo pakai pakai? balap. Iya, kemarin gue pakai. Ini trouble terus. Kemarin trouble di Yamaha Sanderes sama di MRS sempet trouble, makanya kita bawa balik sini buat di setting ulang semua. Ini yang kelas apa? Ini yang 250 kompro. Oh ini kompro. Hmm. Oh, pakai botol dot ya? Iya. Tar, ini konsepnya apa? Ini buat apa nih? Kalau kenapa pakai botol dot? Karena botol dot itu kan tahan panas. Iya. Makanya kita buat reservoirnya kalau beli yang asli reservoir kan mahal. Terus fungsinya juga sama. Nah, ntar, ini suspensinya mahal nih. Iya. Yes, Iya kan? yes. Tapi R25 ya? R25. Ya, ISS adjustable. Cartridge-nya ganti dalamnya. Cartridge-nya aja ganti ya. Berapa sih cartridge ISS nih? Kurang lebih sekitar 15 juta. 15-an. Ini juga jarang nih yang pakai nih kayaknya. Ini apa? Oh, ini kill Iya, switch-nya. kill Ih, switch-nya. salah. Nah ini rest panelnya nih. Iya, ini rest panelnya. Cakep nih. Gak apa-apa nih buat nyalain. Tuh. Mahal nih guys, RS panel ini nih. Buat lihat temperatur, bisa lihat Timing. time-nya juga. Oh. Ini RPM gitu. Double sama ini ya. Iya. Menarik sih memang. Gua jujur, matiin aja. Gak apa-apa. Jujur sebenarnya gue sempat kepikiran pengen punya R25 body balap lah ya, bukan balapan, body balap, karena pasti buat nyentul buat di Mandalika pasti seru sih. Sebenarnya enak, paling enak karena bisa pole, bener-bener pole kan kalau 250. Kalau mungkin kalau 600.000 kalau belum biasa bawanya, Bener, di straight aja belum apa-apa udah sampai. bener. Kalau lo di 2,5 di Mandalika lap time lo berapa? 155, 156 lah. Sir. Gitu. Tapi kalau Asia 145 udah. Gue bingung orang-orang itu kencang itu tuh ngapain sih bisa Berarti sekecil. kalau Asia itu sama 600 yang komunitas itu 600 aja 43. Berarti cuma beda 2 detik. Pakai 2,5 tuh. Pakai 2,5. Gila kan balap-balap Asia. Gila, yang mau balap itu kecek-kecek banget guys. Jadi kalau kalian sudah berasa kencang di jalanan Sudirman naik 600, coba turun Mandalika deh. Bisa disalip sama 250. Bisa sama 250 dan itu kadang-kadang harga diri langsung turun guys. Ya Di lurusnya kena, di belok-beloknya kena. Kena. Ini yang terkadang 250. makanya kenapa gue harus berpikir kayaknya gue dari 2,5 dulu deh ya gitu. Gue bisa sih nyetir 1.000. Tapi kalau udah di sirkuit ini emang segede-gede gini enak banget. Lebih nikmat sih. Ini gue Bisa enjoy. ngepol soalnya. Enjoy. Bisa lebih ngepol. Ini ruangan apa nih? Ini luaran clean room. Ini clean room soalnya banyak engine di sini, engine R25, making. Buat lebih perakitan aja. Iya, perakitan. Wah, mesin semua guys. Semua blok mesin apa aja lah gitu. Banyaknya making ya. Banyaknya making. Ini R25. Sport udah semua Di Mandalika semua. Ini berarti kalau ini mesin buat stok lo ya? Iya, spare. Jadi tiap motor itu punya engine Spare. Spare masing-masing. satu unit satu. Oh jadi setiap motor balap ini Ada spare engine-nya. pasti ada karena Makanya tadi nilainya 200 juta. Iya. Udah berikut. oh udah berikut ini. Riset semua. Ya. Karena kalau ada trouble apa di lapangan, nggak punya mesin spare, akan lebih. Tapi kalau ribet misalkan lagi. balapan gitu, misalkan ya Mas Sanderes deh. Hmm. Seberapa sering sih pakai mesin cadangan? Tergantung sih, kalau kadang-kadang kita crash nggak tahu ya posisinya crashnya seperti apa, terus di ajang ada engine trouble juga, ya harapan kita sih spare engine nggak mau dipakai, ya kan? Tapi biasanya kepake. Biasanya ya kalau crash itu kepake, daripada kita harus nge-repair motor lagi, ya kita naikin mesin yang spare gitu. Nah ini sebenarnya insight yang menarik karena tim balap ini emang operasionalnya tuh mahal di spare juga ya. Betul itu, dan riset. Bener-bener. Berarti lo spare apa? Swing arm. Iya, semua segitiga. Kalau buat Semua di rangka ya, kalau buat di engine sih ya hampir semuanya kita udah prepare, dan memang konsepnya gua sama Kare,
kita balapan ya sambil dagang karena mobil kita itu satu truk sendiri emang udah spare partnya Yamaha semua kita standby. Oh, jadi kalau tim-tim balap lain kalau misalnya perlu spare part, nah kita udah ready. Udah ready. Betul. Karena di Mandalika kan nggak ada dealer yang deket di situ kan. Benar. Itu. Oh, curangnya Karena kadang-kadang kasihan juga kalau pas kayak acara track day, cuman busi mati satu, mereka bisa. udah bayar mahal-mahal, udah nggak bisa lanjut track day lagi kan. Benar. Jadi Bapak satu ini emang curangnya adalah karena punya dealer. Jadi bisa sekalian jualan. Semuanya bisa dijual-jualin sama dia emang. Oh, tapi kalau customer, maksud gue kayak ya customer bukan pembalap lah, boleh nggak bangun mesin di sini? Bisa aja. Beberapa harian juga kita ada paket-paketnya juga. Oh gitu. Kayak banyak kan di sini kan Aerox, Nmax, Xmax juga. Oh, bisa bore up di sini? Bisa juga bore up di sini. Part-partnya tinggal plug and play kok. Nah, kita lihat di sana. Benar. Jadi ini memang lo lengkap ya jatuhnya ya? Iya. Rata-rata emang pabrikan dari Jepang juga rata-rata mereka yang dari luar untuk studi banding rata-rata mereka ke sini. Wow. Tadi emang tujuannya karena di sini dekat Sentul buat balapan tuh deket. Ternyata balapannya jauh banget di Mandalika. Sekarang. Tapi kan bebek yang kayak underbone gini masih di Sentul kecil kan masih ada. kan. Jadi emang kalau kalian mau ngutak-ngatik motor kalian, mungkin kalian tinggal di mana? Cibinong, Bogor, atau bahkan luar kota? Luar kota juga banyak ya karya. Dari Kalimantan juga ada. Papua. Papua. Wah, mahal sekali. Jadi mungkin sultan-sultan yang nonton video ini pengen punya tim balap, bingung. Nah, kotak aja nih. Bos Erik atau Bos Re, ya kan? Beli motornya di sini, ngecatnya di sini, bore up-nya di sini. Betul. Semuanya selesai di sini. Sangat-sangat Emang konsepnya one stop shopping lah one kita. stop shop banget ya. Ini NMAX lagi Ini Nmax lagi mau Service. buat touring dia. yang modifan begini aja juga diterima. Iya. Kan, di sini kan. Justru yang sehari-hari banyak kan malah sekarang sih yang touring-touring begini. Bener, yang buat bener. borak-borak harian. Jadi tadi itu bengkel cat, nah ini Iya. bengkel modifikasinya. Iya, ini bengkel modifikasinya. Jadi kalau orang-orang mau modif dari Cibinong Bogor ke sini. Betul. Oh, jadi bengkelnya lengkap sekali ya, saya Komplit lihat sih nih ya. Ada part-part semua dari YSS, TDR. Dan di luar kalau misalnya mau diminta bantu cari part yang lain pun kita bisa bantu Bisa. cariin juga. Ini part-part karbon buat, oh ini X-Max ya? Iya. Sekarang lagi zaman Kevlar juga kan. Skinning Ada ya. yang skinny, ada yang udah asli vacuum. Ini buat Batok yang MX King tadi, MX King ya? 125Z. Tapi lo part-part balap yang lo pakai jual sini nggak? Iya, hampir semuanya ada di sini semua. Itu alat apaan? Apa tuh? Apa ya? Laser. Oh. Udah grafir. Biasa kan ada yang mau digrafir. Nah ini motor, MX King, bodrak. oh anjir, 250. 350. 350. Buset. Tuh juga ada motor drag, kaget sih gue. Tiba-tiba ada motor drag. Ada contoh nggak sih part balap lo yang yang lo jual Mana tuh? gitu? Apa? Part balap ya? Ada nggak sih? Piston paling ya? Enteng. Iya loh, 62. Ini MX King ya? Ini R15 Aerox yang udah kita rubah exhaustnya yang tadinya miring di Laba daging. bikin lurus. Oh, di sini nerimanya banyak ya? Bisa kayak gitu juga ya? By request sih customer macam-macam. Oh. Terus ini blok apa? Itu juga cylinder head. Cylinder head. Tapi yang valve-nya ukurannya ini lebih ke biasa sih anak-anak Aerox R15 atau WR. Sorry, Aerox sama R15 emang sama head ya? Aerox R15 MX King Aerox R15 WR sama? sama hanya bedanya di bracket. Kayak ini kan kalau pasang di Aerox bisa juga karena tinggal papas bracketnya pakai cylinder head. Oh. Jadi Yamaha itu banyak persamaannya. Sampai parts-parts aftermarket ini apa tuh rem apa tuh? Kaliper apa tuh? Zoom. Oh kalimatnya ini MFZ. MRZ. MFZ. MFZ. Oh, baru tahu Dia gue. bikin pelek juga ya? Jadi di sini sangat-sangat lengkap ya saya lihat ya. Sesuai mau budgetnya yang berapa tinggal. Bener-bener sampai oh iya, emang Ini jadi yang kalau ini. misalkan mau turun balap Ya. di sini udah ada semua ya. Iya, kita ada semua. Ada beberapa komunitas juga yang akhirnya kita handle juga. Gitu, kalau kayak misalkan
motornya, towingnya semua gitu. Ada yang di kom A dan di kom B di Yamaha Sanderes. Itu dari kita bantuin juga untuk mereka tinggal bawa badan naik pesawat ke Mandalika. Semua motor di sini udah kita arrange semua. Oh, itu menarik sekali tuh. Jadi orang yang kayak gua yang nggak ngerti apa-apa tapi pengen balapan. Oh, jadi lu bisa ngurusin motor, Bisa towingnya, ngurusin mekaniknya. semua, pas mekaniknya semua kita standby semua di Mandalika. Gitu. Berarti itu apa? Bayarnya berarti per balap gitu biasanya? Iya, ada per balapnya dan sama bikin motornya. Tapi biasanya kalau udah bikin motor kita warranty di race pertamanya, di round pertamanya. Gitu. Buat nextnya mungkin ada biaya operasional yang harus ini. Itu ide bagus itu jujur. Karena jujur kalau orang-orang kayak gua gini kan, Dan udah berjalan lama. Iya, udah berjalan lama. Dari awal Tim ini jalan. iya, tim ini jalan. Mandalika pertama itu WSBK pertama ya 250 itu kita udah mulai. ya. Jujur kayak, soalnya mau bangun tim balap itu effortnya kan gede banget Iya. kan. Punya bengkel, punya apa. Terus ada juga orang-orang kayak gua yang sebenarnya pengen balapan. Iya. Tapi nggak kepengen punya bengkel. Betul. Saya punya bengkel tuh harus ngurusin orang. Iya, betul. Spare-part. Nah ini sudah ada servisnya. Sudah ada. Jadi kita Udah udah banyak tuh customer? pokoknya tinggal bawa datang, bawa badan, motor udah disiapin, semua mekanik udah siap, tinggal gas aja. Oh. Gitu. Kalau ada yang kepengen juga masuk kotak Bos Erik. Boleh. Wow, lengkap ya. Nah, itu ada satu motor di depan situ yang katanya cukup berbeda. Iya. Yang itu. Ini ada R25 yang rencananya kita mau bikin drag untuk FFA. R25 ya. Mau pakai full body. Iya, full body. Jadi kelihatannya kayak motor San Mori, tapi bentar kita coba buat lawan motor-motor gede kayaknya bisa nih. Anjir. Lawan R6 masih berani lah. Asal 401 Asal aja. 401, asal 402 aja. 402 aja. Gak usah kecil-kecil saja jauh. 201 bahaya. Nah, 402 boleh lah, 402 boleh lah. Jadi ini masih lama kayaknya proyeknya. Masih lama. Masih progres. Berarti lo dari M-Making ada WR, R1, R1. hampir semua ada Hampir ya? semua. Ini M-Making lo juga? Iya. Kebetulan yang anniversary yang ini. Sempat anniversary kan yang making. Ini modi? Enggak, originalnya paling modif-modif cuman ya pengereman gitu-gitu doang. Tapi guys, sebenarnya ada satu alasan tersendiri kenapa gue pengen main ke sini. Karena ada satu barang yang pengen gue kejar. Itu dia.